Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan kita tentang 9 langkah mengajarkan bahasa Arab dengan metode Fahima untuk tingkatan pemula ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya langkah yang pertama itu menjelaskan target tujuan kita belajar. Ya target jangka pendek kita adalah agar kita bisa menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kemudian langkah yang kedua ya masih berkaitan dengan langkah yang pertama, kita jelaskan definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya karena untuk bisa menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab ya kita perlu belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Ya ini bekal utama untuk bisa menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita jelaskan apa itu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Dan ya kita jelaskan dengan bahasa yang mudah yang sekiranya mudah untuk dipahami oleh para pemula. Ya, biasanya saya akan menjelaskan definisi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Ya, ilmu yang mempelajari dua hal. Yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang cara menyusun kata menjadi kalimat. Ya, misalnya kita punya kamus bahasa Arab yang terdiri dari ribuan atau mungkin jutaan kata. Jika kita ingin bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat sempurna, maka kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Ya, karena kata dalam bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab sebuah kata kadang ya ketika sudah dimasukkan ke dalam kalimat, kadang itu harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan di mana kita letakkan kata itu dalam kalimat. Misalnya kita letakkan di situ sebagai pelaku, subjek, pelaku. Maka nanti harokat akhirnya itu dhammah. Contoh, jaa Zaidun. Ya telah datang si Zaid, ya. Si Zaid jadi pelaku di sini subjek, maka harokat akhirnya dhammah atau dhammatain. Kemudian kalau kita letakkan dia dalam kalimat menjadi objek, misalnya ra'aitu Zaidan, ya aku telah melihat si Zaid, maka ya harokat akhirnya fathah atau fathatain. Atau misalnya ya sebelumnya ada huruf ala misalnya. Ya kita belum belajar huruf jar ya. Huruf ala misalnya atau kita sebutkan huruf jar ya. Atau huruf ala misalnya contoh, maka dia harokat akhirnya kita ubah menjadi kasrah Zaidin. Nah, perubahan Zaidun, Zaidan, Zaidin ini pelajarannya ada dalam ilmu nahwu. Atau ya kita juga bisa memberi contoh yang lain misalnya dalam Al-Qur'an. Kenapa ya lafzul jalalah Allah ya itu kadang dibaca dhammah, kadang fathah, kadang kasrah. Ya misalnya kita kasih contoh dalam ayat ya qul huwallahu ahad ya qul huwallahu hu. Kenapa hu? Ya. Pada ayat yang lain misalnya innallaha ma'as sabirin. Innallaha kenapa fathah? Bismillahi, ya, bismillahi kenapa kasroh? Nah, itu pelajarannya ada dalam ilmu nahwu. Jadi kesimpulannya, kalau saya akan definisikan ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari dua hal. Pertama, menyusun kata menjadi kalimat sempurna. Kemudian yang kedua, menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Sedangkan ilmu sharaf ini ilmu mengubah kata. Ya, misalnya dari kata abada yang artinya menyembah, kita bisa ubah menjadi a'budu aku menyembah atau abatum kalian menyembah seperti yang terdapat dalam surat Al-Kafirun. Atau bisa kita kasih contohkan berupa tasrifan ya misalnya abada ya'budu abdan atau ibadatan dan seterusnya tasrifan. Ya. Tasrifan dari sebuah kata, sebuah fiil. Ya, untuk menunjukkan bahwasannya tujuan belajar ilmu sharaf itu seperti ini. Kita bisa mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk yang memiliki makna bermacam-macam. Jadi itu. Ya, jadi kita jelaskan apa itu ilmu nahwu dan ilmu sharaf supaya kita ada ya gambaran apa yang akan kita pelajari. Sehingga kalau ditanya misalnya seorang siswa ditanya ketika dia pulang ditanya ya sama temannya atau sama siapapun ya, tadi belajar apa? Belajar bahasa Arab. Apa yang dipelajari? Ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Apa itu ilmu nahwu, ilmu sharaf? Dia bisa jelaskan. Ya seperti itu. Atau diringkas ya, ilmu nahwu ilmu merangkai kata ya menjadi kalimat, sedangkan ilmu sharaf ilmu mengubah kata. Ya ilmu nahwu ilmu merangkai kata, ilmu sharaf ilmu mengubah kata. Dari kata yang diubah nanti kita rangkai menjadi kalimat dan itu pelajarannya ada dalam ilmu nahwu ya seperti itu. Langkah kedua ya masih ada kaitan dengan langkah pertama. Ya langkah pertama kita jelaskan target kita belajar yaitu
bisa menyusun kalimat sempurna. Dan untuk bisa menyusun kalimat sempurna, caranya ya dengan kita menempuh langkah yang kedua, yaitu belajar ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Maka kita jelaskan apa itu ilmu nahwu dan apa itu ilmu sharaf. Kalau diibaratkan bangunan, ya, kalau diibaratkan bangunan, ilmu sharaf ini ilmu menyusun material bangunan. Ya, ilmu menyusun apa namanya? Ya, material-material yang dibutuhkan untuk menyusun bangunan, kusen, pondasi dan lain sebagainya. Nah, setelah itu materialnya sudah terkumpul, maka kalau kita ingin menyusunnya menjadi sebuah bangunan, nah itu ilmunya seperti ilmu nahwu. Ilmu menyusun material menjadi bangunan. Seperti itu. Ya, permisalannya. Tapi insya Allah ya dengan penjelasan yang tadi, ya definisi yang sudah saya sampaikan, insya Allah sudah cukup ya untuk menjelaskan kepada siswa kita apa yang dimaksud dengan ilmu nahwu dan apa yang dimaksud dengan ilmu sharaf. Dan ini adalah langkah yang kedua, menjelaskan kepada siswa tentang definisi ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Insya Allah setelah ini kita akan bahas ya langkah yang ketiga. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.